Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi ya dengan saya Yesi Maulidia dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, di sini saya ditugaskan untuk menjadi guru magang di Mandua Situbondo dengan anak bimbingan Pak Karis ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah ketemu di pertemuan yang sebelumnya atau minggu yang lalu, ya kan? Untuk pertemuan minggu yang lalu kita membahas mengenai ekosistem. Dan untuk slide yang sebelum slide ini saya sudah menampilkan di slide sebelumnya, yaitu tentang perubahan lingkungan dan daur ulang limbah, yang mana di dalamnya terdiri dari kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, yang mana di dalam kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan di sana ada poin penting, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan juga di sana ada poin penting yang menunjukkan bahwa pencemaran menurut bahan pencemar atau polutan. Dan terus juga ada pencemaran menurut tingkat pencemaran. Jika kalian menyimak dengan baik untuk slide sebelumnya ini, maka kalian akan paham bagaimana pencemaran air itu terjadi, atau pencegahan pencemaran air itu terjadi, begitu ya. Nah, sebelum kita memasuki materi pelestarian lingkungan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat atau ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, tanpa basa-basi ya, kita lanjut saja pada materi ini atau kelanjutan dari kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, yang mana PowerPoint ini akan menjelaskan tentang pelestarian lingkungan. Nah, berbicara tentang pelestarian lingkungan, kalian tidak asing dong dengan apa itu pelestarian lingkungan. Next. Nah, dengan melihat gambar di PowerPoint ini saja, kalian bisa dapat memahami dengan jelas bagaimana kita melestarikan lingkungan kita sebaik mungkin dengan cara menjaganya, melestarikannya, dan tidak membunuh makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, di sana di PowerPoint sudah dijelaskan, agar lingkungan tetap lestari, manusia harus dapat memanfaatkan alam serta isinya dengan sebaik-baiknya. Seiring dengan perkembangan zaman, cara manusia mengelola lingkungan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, dengan kalimat-kalimat itu, apakah kalian sudah memahami apa arti pelestarian lingkungan? Yang mana kita harus menjaga dan terus melihat keindahan alam kita, agar supaya kita dapat menjaga apa yang ada di dalam ruang lingkup kita, agar supaya lestari, indah. Bukan begitu? Oke, next. Nah, manusia memang tidak akan dapat sepenuhnya mencegah terjadinya gangguan keseimbangan.
Nah, manusia itu memang tidak dapat sepenuhnya mencegah terjadinya gangguan keseimbangan lingkungan. Namun, setidaknya kita dapat mengurangi kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan kita. Agar supaya apa? Agar supaya lingkungan kita menjadi indah dan kita bisa nyaman untuk memandanginya dan untuk menghuninya. Dan untuk melestarikan ke anak cucu kita, ya kan? Nah, next, untuk etika lingkungan dalam menghadapi masalah dan perubahan yang berkaitan dengan lingkungan, kita dapat ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita memperhatikannya dalam untuk melakukan etika lingkungan. Bukan hanya saja kita yang mempunyai etika lingkungan, makhluk hidup yang liar-liar, ya kan, entah itu tumbuhan di luar sana, kita harus menjaga etika kita terhadap mereka. Nah, ini beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh kita agar supaya bisa melestarikan lingkungan. Untuk poin yang pertama, yaitu manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisah sehingga perlu pula menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya tanpa terkecuali. Bukan begitu? Artinya gini, manusia kita juga harus melindungi apa yang kita punya di alam semesta ini, entah itu tumbuhan, makhluk hidup. Agar supaya apa? Agar supaya kelestarian tetap terjaga, keindahan tetap terjaga yang akan kita mewariskan ke anak cucu kita. Nah, untuk poin yang kedua, di sini ada lingkungan disediakan untuk semua makhluk hidup, sehingga harus dijaga kelestariannya dan keseimbangannya dan juga keindahannya. Sudah jelas ya, di sana juga mencantumkan lingkungan disediakan untuk semua makhluk hidup. Jadinya dunia kita berarti harus menjaga dan berbagi untuk makhluk-makhluk lainnya, entah itu makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan. Untuk poin yang ketiga, di sana ada lingkungan disediakan untuk semua makhluk hidup. Sumber daya alam bersifat terbatas sehingga harus dipelihara dan dijaga. Itu poin yang ketiga, sama ya dengan poin yang kedua ya. Nah, di sini ada poin yang ketiga yang terselip. Saya bacakan ya. Sumber daya alam bersifat terbatas sehingga harus dipelihara dan bijak dalam pemanfaatannya. Artinya begini, semua di alam semesta ini bersifat terbatas, entah itu tumbuhan, sehingga kita harus memeliharanya agar supaya apa? Kelestariannya itu harus benar-benar terjaga. Untuk poin yang keempat, di sana ada berusaha memperbaiki kualitas kehidupan yang sesuai dengan kondisi alam. Artinya kita manusia harus benar-benar berusaha memperbaiki kualitas, memperbaiki apa yang ada di lingkungan kita, kehidupan kita yang sesuai dengan kondisi alam kita. Berarti kita harus menyesuaikan, bukan begitu? Next, nah, di sana terdapat poin C yang mana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan.
yaitu suatu ekosistem atau lingkungan dapat mengalami perubahan lingkungan sehingga makhluk hidup perlu dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, adaptasi terhadap perubahan lingkungan juga merupakan salah satu cara penyesuaian diri yang terjadi secara alami di dalam ekosistem. Nah, sebagai reaksinya terhadap kondisi perubahan lingkungan ini yang terjadi, dia memulihkan kondisi lingkungan yang telah berubah. Artinya bagaimana? Nah, kita harus benar-benar beradaptasi dengan perubahan lingkungan kita. Untuk apa? Untuk merupakan salah satu cara penyesuaian diri kita yang terjadi secara alami dalam ekosistem seperti itu. Nah, sebagai reaksinya terdapat kondisi perubahan lingkungan yang terjadi di memulihkan kondisi lingkungan yang setelah berubah. Perubahan lingkungan begitu. Untuk semisal lingkungan kita berubah, ya kan? Kita harus menyesuaikan diri bagaimana cara menanggulangi perubahan lingkungan kita atau melestarikan perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, next, di sini ada beberapa kegiatan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, yang mana di dalamnya terdiri dari banjir. Mengapa banjir? Nah, dengan membuat saluran drainase, ya kan? Berbicara tentang banjir, kita harus mencegahnya. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk yang berakal, tidak membuang sampah sembarangan dan harus pilih-pilih mana sampah organik dan mana sampah non-organik, ya kan? Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, di sana juga ada serta melakukan penggerukan saluran air. Kita harus rajin-rajin tuh bersihkan saluran air agar supaya apa? Agar supaya saluran air itu tidak tersumbat. Jika saluran air kita tersumbat, maka terjadilah banjir. Seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua, di sini tertulis longsor. Dengan membuat tersarang pada lahan miring atau memelihara dan rehabilitas hutan di daerah hulu serta dengan merelokasi permukiman. Berbicara tentang longsor, tahulah kita gimana caranya mencegah adanya longsor. Biasanya yang terjadi ada longsor ini adalah penggundulan hutan, ya kan? Pohon-pohon di mana-mana ditebang-tebang. Sebenarnya itu tidak bagus. Gunung ada pohon terus ditebang, itu akan terjadi longsor. Nah, bagaimana cara mencegah longsor itu terjadi? Kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk yang berakal, harus menjaga kelestarian dengan cara menjaga tumbuhan agar supaya tidak menggundul gunung yang ada pohon-pohonnya itu. Bukan begitu, teman-teman. Nah, untuk poin yang ketiga, di sini ada kekeringan akibat kemarau panjang. Bagaimana cara mencegah kekeringan? Kekeringan emang dari musimnya, ya kan? Dari kemarau panjang yang sangat begitu panjang, sehingga tumbuhan yang ada di sekitar kita kering. Bagaimana cara menanggulanginya? Setidaknya kita dapat menyiramkan air kepada tumbuhan-tumbuhan di sekitar, ya kan? Dengan cara
air sisa cuci piring, ya kan? Di sini juga dengan hemat menggunakan air bersih, dan juga harus menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Jika memang kemarau panjang berlalu, apa yang harus kita lakukan dengan cara melestarikan lingkungan? Nah, kita otomatis mencuci beras kan, yang mana air bekas cucian beras itu kita gunakan untuk menyiram tanaman kita. Agar supaya apa? Agar supaya tanaman kita tidak mati. Nah, next ya. Oh, ternyata di sini slide yang terakhir adalah terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan seksama. Nah, sekarang kita akhiri saja ya untuk pertemuan yang sekarang. Yang mana pertemuan di slide PowerPoint ini kita membahas tentang pelestarian lingkungan. Untuk slide selanjutnya atau PowerPoint yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang limbah dan daur ulang limbah. Untuk PowerPoint yang sekarang kita akhiri ya. Nah, apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan apa yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.